Pembatalan keberangkatan haji akibat pandemi. Dulu juga pernah. 3 buku ini saya kira adalah referensi penting kalau Anda ingin melihat alasan kenapa di sejarah kita itu pernah ada pembatalan jemaah haji. Salam sejarah. Baik, sahabat sejarah, bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan ketiga kita masih di acara Bincang Buku. Kali ini kita akan membahas masalah yang juga sedang happening di negeri kita, yakni mengenai pembatalan kepergian jamaah haji tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui dan maklum adanya, negeri kita terpapar virus corona yang sedemikian dahsyat sehingga menimbulkan korban jiwa yang juga sangat banyak, bahkan korban-korban yang belum sembuh pun juga membludak. Ini cukup memusingkan pemerintah sehingga Kementerian Agama selaku fasilitator penyelenggaraan ibadah haji memutuskan meniadakan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Saya cukup sedih mendengar kabar ini karena bagaimanapun haji adalah cita-cita setiap muslim, dan ketika kita berhasil sampai di tanah suci, kebahagiaannya itu sangat tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ada hati yang terluka, tentu saja ada jiwa yang merana. Begitu kira-kira gambaran perasaan orang-orang yang tidak bisa berangkat haji. Nah, terkait dengan kasus ini, sebenarnya kalau kita flashback di kisah-kisah masa silam, tentu saja kita bisa menemukan 1 atau 2 atau mungkin 3 peristiwa yang sama dengan peristiwa yang kita alami sekarang. Dengan demikian, pembatalan jamaah haji sebetulnya itu bukan peristiwa yang baru, terutama bagi kita sebagai pengkaji sejarah. Oleh sebab itu, di tangan saya ada salah satu buku sejarah haji yang klasik, ditulis oleh beberapa penulis Belanda yang berjudul Indonesia dan Haji. Jadi buku ini sudah diterjemahkan oleh lembaga INIS namanya. INIS ini Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Jadi lembaga ini bergerak di bidang penelitian di bidang keagamaan di Indonesia. Nah, salah satu penulis buku ini bernama Kees van Dijk. Van Dijk merupakan salah satu ilmuwan Belanda yang kerap mengkaji masalah-masalah ekspresi keagamaan di tanah air kita. Dalam keterangannya, Van Dijk mendapat satu fakta yang bagi kita cukup mencengangkan, ya, bahwa sekitar 1915 itu rupanya ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, jemaah haji saat itu tidak bisa berangkat ke tanah suci. Pemerintah Hindia Belanda melarang. Nah, ini kita perlu menggarisbawahi kata melarang. Kalau sekarang menunda, pending. Kalau dahulu itu melarang. Pemerintah melarang keberangkatan jamaah haji. Apa sebab larangan ini? Adalah karena 1915 ini rupanya adalah masa perang dunia pertama. Nah, pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa Mekah dan Madinah yang kita kenal dengan Hijaz itu di masa itu adalah 2 daerah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sedangkan kalau kita baca lagi sejarah Perang Dunia I, salah satu pelaku dari Perang Dunia I adalah Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani yang sedang disibukkan oleh masalah perang, dikhawatirkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu menyebabkan pula lumpuhnya administrasi perhajian yang terbentang sampai ke Hijaz. Oleh sebab itu, Snokukronya, salah seorang
pejabat yang mengurusi masalah keislaman saat itu, dan sangat terkenal sekali sebagai seorang Indonesianis, seorang yang mengkaji Indonesia, itu mengatakan bahwa baiknya jemaah haji Indonesia atau jemaah haji Hindia Belanda tidak usah untuk berangkat ibadah haji, karena jiwa mereka akan terancam dan kekhawatiran terbesar adalah mereka tidak bisa kembali lagi ke tanah air. Ini landasan kenapa tahun 1915 jemaah haji dilarang untuk berangkat ke Mekah. Nah, dalam peristiwa lain, haji juga pernah dilarang, yakni ketika menginjak 1946. Saat Indonesia merdeka, negeri kita yang kita cintai ini hanyut dalam euforia kemerdekaan, rupanya itu merupakan masa yang juga krisis bagi sebagian kalangan yang ingin berhaji, karena saat itu pemerintahan baru terbentuk, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan pun juga dikatakan belum siap untuk menyelenggarakan ibadah haji, dan ada faktor lain yang menyebabkan kenapa haji tertunda di tahun 1946 adalah adanya ancaman dari luar negeri, yakni kembalinya Belanda ke tanah air kita dengan membonceng pasukan Nika. Nah, kedatangan Belanda kembali ke tanah air inilah yang kemudian menyebabkan seorang ulama kenamaan asal Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwa ibadah haji tahun 1946 itu dilarang. Tidak boleh ada orang untuk berangkat haji. Di sisi lain, sang kiai juga mendorong bahwa energi positif yang ada di benak muslim berhaji alangkah baiknya kalau didistribusikan lebih kental, lebih berdaya guna di bidang ketahanan negara. Nah, inilah pentingnya kita mencintai negara. Kadang-kadang rasa cinta kepada negara itu perlu ditumbuh kembangkan ketimbang kita meluruskan keinginan beribadah kita. Rasa untuk ibadah haji itu saat itu dianggap bisa dikebelakangkan dan mengedepankan rasa untuk membela tanah air. Oleh sebab itu, orang-orang yang berhaji ini kemudian ada yang bergabung dengan tentara Indonesia yang sama-sama berjuang di medan laga membendung datangnya pengaruh kolonialisme baru, yakni Belanda melalui tangan-tangan dari Nika. Nah, terkait keterangan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melarang orang untuk berhaji tahun 1946, Anda bisa saksikan di buku tulisan Abdul Munim Desert, yakni Fragmen Sejarah NU, Menyambung Akar Budaya Nusantara. Nah, buku ini berisi, sebenarnya buku ini adalah tulisan-tulisan kecil ya, makanya di sini penulisnya menyebutnya fragmen. Jadi fragmen bagian-bagian yang semula terpisah, namun rupanya si penulis berkeinginan untuk merangkumnya, menjalinnya tulisan-tulisan tersebut dalam satu buku yang utuh. Oleh sebab itu lahirlah buku ini. Anda bisa mendapatkan buku ini, masih terbit, dan saya kira masih bisa kita baca dan kita telah lebih dalam terkait dengan bagaimana ekspresi-ekspresi keagamaan, kemudian juga perjuangan kaum santri, kiai dalam membela tanah air. Anda bisa lihat di buku ini. Tapi malam ini saya hanya ingin bicara pada Anda tentang kasus pelarangan jemaah haji tahun 1946. Oke, kita sudah dapat poin bahwa tahun 1915 dan 1946 haji dilarang. Dengan kata lain, jika tahun 2020 tidak ada jemaah haji yang berangkat ke tanah suci, itu bukan merupakan hal baru. Jadi memang kita perlu belajar dari sejarah, karena bagaimanapun sejarah adalah tanggul kehidupan. Oke, terkait tentang
jamaah haji yang gagal berangkat tahun 1915, seorang sejarawan kawakan tanah air kita yang bernama M. Din Majid itu juga sempat menulis satu buku yang saya kira sampai sekarang bukunya menjadi rujukan kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana geliat perhajian di masa kolonialisme Belanda, terutama abad 19 dan sekitar pertengahan abad 20. Bukunya juga ada di hadapan Anda, judulnya Berhaji di Masa Kolonial. Penulisnya M. Din Majid, beliau adalah guru besar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Din Majid memberikan satu telaah yang saya kira sangat bagus sekali ya, karena narasi-narasi yang ditampilkan dalam bukunya bersumber dari catatan-catatan Belanda, yakni arsip-arsip peninggalan Belanda yang masih berbahasa Belanda dan sebagian ada yang ditulis tangan. Anda bayangkan, membaca tulisan tangan saja kita susah. Bagaimana kalau yang dibaca itu adalah arsip berbahasa Belanda? Tentu pembacanya harus mempunyai kemampuan, kepandaian yang sangat tinggi dan pengalaman yang saya kira mengudara lebih jauh untuk bisa membaca arsip-arsip itu. Dan Din Majid sudah melakukan itu dengan baik, lalu mendistribusikannya dalam satu bahasan yang juga menarik dan aktual. Karena bagaimanapun perbincangan haji ini selalu aktual. Setiap tahunnya ada saja hal yang kita bicarakan tentang haji, dan kita bisa menghubungkan itu dengan wacana kelapawan. Nah, terkait dengan pelarangan ibadah haji, Din Majid menemukan satu fakta yang menarik ya, bahwa sedari tahun 1860 hingga tahun 1920 sebenarnya Arab Saudi itu bukan merupakan tempat yang bersih dari penyakit. Penyakit yang sering diidap oleh jemaah haji antara lain adalah kolera, tuberkulosis, kemudian juga penyakit pes. Nah, penyakit-penyakit ini rupanya menular dan menjadi semacam pandemi tahunan dari 1860 sampai 1920. Sehingga pemerintah-pemerintah dan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia yang mayoritas penduduknya adalah muslim selalu berupaya membentengi warganya untuk bagaimana caranya bisa mendayagunakan cara hidup bersih. Nah, dari buku ini kita bisa melihat pemerintah Hindia Belanda sendiri itu melakukan banyak sekali upaya preventif, upaya cegah diri agar para jemaah haji mampu menjaga dirinya, menjaga kebersihannya sehingga mampu menjalankan ibadah haji dengan baik. Satu uraian yang bisa kita lihat adalah persoalan karantina. Nah, penyakit kolera itu adalah penyakit yang sangat ganas sekali ya, dan berpotensi menular kepada orang-orang yang sebelumnya tidak sakit kolera. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri, maksud saya di Hindia Belanda ini ada beberapa tempat untuk bagaimana calon jemaah haji itu bisa tes kolera. Kalau sekarang ini semacam tes suhu tubuh lah kalau corona ya, tapi kalau dulu itu adalah tes kolera. Dan orang-orang yang berangkat haji lalu mereka terindikasi kolera dan terbukti punya penyakit kolera, maka dia tidak diperkenankan untuk melanjutkan haji dan mereka harus dikarantina. Lalu di mana saja letak pusat-pusat karantina ini di Hindia Belanda? Nah, bisa kita lihat Din Majid menyebutkan ada di Pulau Seribu di kawasan Jakarta Utara, kemudian di Pulau Rabiah di dekat lepas pantai Aceh. Nah, kemudian di beberapa jalur, nah ini perlu Anda ingat bahwa zaman dulu itu orang naik haji itu dengan kapal laut. Maka kapal laut ini menyusuri beberapa rute pelabuhan-pelabuhan yang di sana itu mereka bisa beristirahat dan bisa mengambil bahan makanan ketika makanan dalam kapal itu habis. Bukan hanya itu, ketika di periode yang sudah saya sebutkan tadi ya, 1860 sampai 1920, itu rupanya di beberapa tempat pemberhentian itu juga ada tempat karantina.
termasuk di Hijaz itu pun juga ada tempat karantina. Jadi Anda bayangkan ketika seseorang sehat berangkat haji, lalu dia terinfeksi penyakit kolera, maka ketika dia katakanlah kapalnya singgah di kawasan India dan dia terbukti kolera, maka dia tidak diperkenankan berangkat haji ke Bali atau melanjutkan perjalanan hajinya dan diminta untuk dikarantina. Jadi sahabat sekalian, mengenai corona, pandemi yang sekarang kita hadapi itu sebetulnya bukan barang baru. Ada beberapa banyak sekali jenis virus yang juga pernah melumpuhkan dunia ini. Salah satunya adalah kolera, yang lain bisa kita lihat adalah pes. Ya, 3 buku ini saya kira adalah referensi penting kalau Anda ingin melihat alasan kenapa di sejarah kita itu pernah ada pembatalan jemaah haji. Dan saya kira ketika kita sudah menelaah tiga buku itu, atau setidaknya kita mendapatkan gambaran dari 3 buku itu, maka kita mempunyai pandangan yang arif. Pembatalan jemaah haji tahun ini adalah upaya preventif dari pemerintah agar jemaah haji tidak tertular pandemi virus corona. Oleh sebab itu, saya pribadi berpesan kita jaga kesehatan, jaga pola makan, tidur yang teratur, selalu cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Ya, kita tutup perbincangan kita. Akhirul kalam, salam sejarah.